semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Baiklah saudara, pada pagi hari ini, di mana pada minggu yang lalu kita memperingati Paskah, pada saat itu Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita sekalian. Saudara, jikalau tidak ada kebangkitan daripada Tuhan Yesus, maka sia-sialah hidup kita ini. Tetapi pada pagi hari ini, di mana bangsa Israel yang sudah keluar dari negeri Mesir, mereka ada di padang gurun, di mana Mazmur pasal 78 ayat 19 katakan. Sebelum kita baca ayat ini, kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Apabila 2-3 orang berkumpul, Tuhan, Engkau pasti ada di tengah-tengah mereka Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih buat kasih kemurahan-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah akan nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, dalam Mazmur pasal 78 ayat 19 katakan, pada pagi hari ini kita akan baca bersama-sama. Mazmur pasal 78 ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Bangsa Israel itu berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Yang mereka pada saat itu tiba. Kemudian yang Tuhan inginkan pada saat itu adalah mereka berseru kepada Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Tetapi pada pagi hari ini kita akan melihat di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-11. Yang biasa kita seringkali, saudara, kita berdoa untuk doa Bapa kami. Tetapi di dalam Matius 6 ayat yang ke-11 katakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang diinginkan oleh Tuhan adalah perjumpaan pribadi setiap hari dengan Tuhan. Kata hari ini dan secukupnya adalah mengandung rahasia kehidupan. Ada kebenaran di balik kata hari ini dan secukupnya. Kenapa Tuhan enggak mematok atau Tuhan enggak memberikan batasan? Dan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan berkata, bukannya pada minggu ini, atau bukannya pada bulan ini, atau bukannya pada tahun ini, tetapi berkenaan dengan hari ini dan secukupnya. Tuhan menggunakan kata hari ini agar kita hidup bergantung senantiasa kepada Tuhan. Ayat yang kedua dan nomor 2, sebab kita tidak bisa hidup lepas dari Tuhan
Allah. Dia adalah Bapa semesta alam, Bapa sumber segala berkat yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan dan perbuatan tangannya, pertolongannya selama-lamanya. Saudara, Tuhan menghendaki saudara dan saya mempunyai keintiman yang terus-menerus dengan Dia, sehingga kita bergantung dan kita mempunyai ketergantungan dengan Tuhan. Itu adalah agenda Tuhan. Rum 8 ayat 15 kita akan baca pada pagi hari ini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu adalah anak Allah. Oleh roh kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Pada kita baca firman Tuhan, kita bukan anak yang sering saya katakan, anak boleh adopsi. Saudara, kita juga bukannya anak atau melalui roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut. Tetapi saudara dan saya sudah menerima roh yang menjadikan kamu adalah anak-anak Allah. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berseru kepada Bapa kita, ya Aba, ya Bapa. Saudara, di dalam Galati pasal 4 ayat 6 juga demikian. Agar keintiman dengan Tuhan Yesus senantiasa yang Tuhan inginkan. Di mana Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel pada saat itu, ya, Tuhan tidak menghendaki mengambilnya double. Kalau bangsa Israel mengambil mana double, mana itu akan menjadi busuk dan rusak. Demikianlah Tuhan senantiasa berkata kepada kita bahwa Dia akan memberikan makanan yang secukupnya pada hari ini. Saudara, biasanya kita sebagai orang tua tidak memberikan jajan kepada anak 1 tahun, atau mungkin juga tiap minggu, 1 minggu sekali, atau 1 bulan, bahkan 1 tahun. Tetapi orang tua memberikan jajan kepada anaknya. Kalau dia mau pergi sekolah setiap hari, anak-anak selalu cari maminya, mami, ya. Tapi maminya selalu samperin dan berkata, sun dulu kepada mami, ya saudara. Karena berkat yang Tuhan berikan di dalam Ratapan 3 ayat 23 selalu baru. Ketika ada keintiman dengan Tuhan, demikianlah juga dengan kita sekalian. Tuhan juga akan menarik kepada anak-anaknya. Kepada saudara datang kepadanya, Tuhan berkata, mari, mari. Ada keintiman. Ketika ada keintiman, di situ kita tahu ada berkat rohani. Manusia akan menerima berkat jasmani dan berkat rohani pada pagi hari setiap hari, ya saudara, yang Tuhan inginkan. Tuhan menarik anak-anaknya secara kontinu, secara berkesinambungan, sehingga saudara merasa memiliki kebutuhan yang sangat kuat dan mendesak. Saudara, Tuhan sayang, Tuhan cinta, seperti kita orang tua sayang kepada anak-anaknya. Tuhan cinta, Tuhan peluk, Tuhan buka tangannya buat kita. Itu adalah satu anugerah yang tidak ternilai, sungguh yang tidak ternilai. Mazmur pasal 128 ayat 5 katakan, kiranya Tuhan memberikan berkat-Nya dari Sion pada hari ini, di mana manusia hidup dan kita senantiasa berurusan dengan Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah secara khusus terus terjalin, saudara dan saya. Tuhan merupakan tempat bergantung sepenuhnya. Pemazmur katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau adalah gunung batuku. Bagianku adalah Allah tetap selama-lamanya.
Tuhan menginginkan umatnya bergantung kepada Dia. Saudara, itu adalah keinginan Tuhan, sehingga perjumpaan pribadi setiap hari dengan Tuhan yang Tuhan inginkan adalah Tuhan akan memberikan makanan kepada kita sekalian setiap hari. Ya saudara, kita tahu apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita seringkali enggak sebanding dengan kata-kata, ya saudara, sehingga sulit untuk diceritakannya. Saudara, dengan apa yang saudara lakukan, saudara, enggak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah perbuat, saudara, kepada kita dan saudara-saudara. Saudara, pada pagi hari ini seringkali kita jangan percaya begitu saja. Kita mendengar lalu setuju, ya saudara, tentang firman Tuhan. Kita harus mengalami, benar enggak, ya saudara? Jangan mendengar kemudian saya setuju, tetapi saudara harus melangkah dan saudara harus mengalami, harus dialami. Saudara, salah satu yang membahagiakan saudara, Tuhan bukanlah fantasi. Dia bukan cerita-cerita dongeng. Kalau pada zaman dahulu kita cerita dengar dongeng Sangkuriang, Maling Kundang. Saudara, dongeng itu cerita. Tetapi saudara, Tuhan kita adalah saudara yang merasakan bahwa Dia itu sungguh-sungguh bagi kita sekalian. Sampai sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Saudara tahu Tuhan itu begitu baik dan Dia sudah menyatakan di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Bukan kata orang, tetapi saudara sendiri yang merasakannya. Makanya saudara alami seringkali yang dikatakan oleh para pendeta-pendeta, benar atau tidak, oleh pengalaman hidupmu, apa benar yang dikatakan firman Tuhan itu, saudara harus alami. Alami, bukannya melalui pikiran kita. Kita dengar Tuhan itu baik, ya saudara, di dalam kehidupan kita Dia memelihara kepada kita. Tetapi melalui pengalaman hidupmu, saudara, saudara tahu, saudara harus mempunyai pengalaman sendiri, pengalaman yang konkret. Saudara bisa, hingga saudara bisa membedakan kebenaran atau dusta, asli atau palsu, bukan secara pemikiran kita yang terbatas, tapi alami keintiman dengan Tuhan yang sesungguhnya. Saudara, pada saat ini saya yakin dan percaya saudara ada di dalam rumah tangga keluargamu. Saudara ada banyak waktu. Saudara biarlah kiranya saudara mempunyai keintiman yang lebih lagi dengan Tuhan yang sesungguhnya. Apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupanmu, saudara, yang lalu-lalu, enggak sebanding dengan apa yang saudara-saudara lakukan. Saudara yang kekasih, kita diberi kemampuan yang luar biasa dari Tuhan dan yang tidak terbatas dari Tuhan. Saudara, saya ambil contoh, kalau saudara punya bisnis, ya saudara, bisnis mutiara atau bisnis-bisnis lain yang sudah lama, saudara dapat melihat ini adalah pekerjaan yang mutiara ini yang asli atau yang palsu. Saudara, kalau saudara lihat, saudara sudah bertahun-tahun, puluhan tahun melihat, oh ini asli, ini palsu, ini asli, ini palsu. Pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, saudara. Makanya seringkali saya katakan kita harus mempunyai pengalaman yang konkret sehingga saudara bisa membedakan ini kebenaran yang sesungguhnya atau ini dusta atau asli atau palsu. Saudara, kita tahu, ya saudara, kita diberi kemampuan yang luar biasa dari Tuhan dengan yang tidak terbatas. Sebab Dia kepengen tahu pastian
Saudara, kita senantiasa di sini dikatakan kita diberikan makanan pada hari ini yang secukupnya, bukannya secara otomatis dicurahkan dari langit. Saudara, saudara pasif, Tuhan aktif, bukan demikian. Kita harus bertanggung jawab, bekerja, dan kita senantiasa intim dengan Tuhan. Tuhan seringkali berkata kepada kita, Dia akan memenuhi kebutuhan kita dengan makanan secukupnya 3 kali sehari, ya saudara. Kita tahu, kita seringkali kebutuhan jasmani ini dianggap lebih perlu daripada keselamatan abadi, ya saudara. Pada pagi hari ini, saudara, seringkali kita sebagai manusia penuh kekhawatiran, apalagi pada zaman sekarang ini sedang ada masalah, sehingga banyak adalah ahli peramal, yaitu Tuhan Yesus, ya saudara. Saudara, kalau peramal tidak bisa merubah, tetapi Tuhan Yesus bisa merubah. Saudara, segala kekhawatiran, kegelisahan, Dia akan rubah menjadi damai sejahtera. Dan setiap rancangan yang jahat, saudara, Dia akan merubah menjadi rancangan yang terbaik di dalam kehidupanmu. Saudara, kita tahu bahwa kita ini, saudara, bukannya saat di dunia saja, tetapi kita akan bersama-sama yang kita panggil yaitu Aba, ya Bapa. Dialah adalah Bapa kita, ya saudara, yang pada satu saat yang akan membawa saudara dan saya akan melihat kepada kekekalan yang dahsyat, yang sungguh-sungguh mendahsyatkan kehidupan saudara. Sehingga saya katakan, ya saudara, berulang-ulang kali, saudara, tetapi seringkali kesibukan, hal-hal kecil yang membuat saudara kita tidak menyaksikan kehidupan yang dahsyat itu. Hidup kekekalan kita harus takut dan gentar kepada Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini, saudara, apa yang kita akan banggakan kepada lain-lain? Saudara, harta tidak bisa dibawa. Semua kekuatan tidak ada artinya. Hanya Yesus satu-satunya harta yang bisa menemani kita. Hidup saudara bergantung pada pengharapan akan langit yang baru dan bumi yang baru. Dunia ini bukan tempat tinggal kita selamanya. Saudara, kalau kita baca di dalam Yakobus pada pasal 4 ayat 5, saudara ini, kita ini adalah anak Yesus yang sudah menebus saudara dengan darahnya sendiri. Saudara adalah ahli waris kerajaan surga. Dan Tuhan menginginkan semua janji-janji di dalam firman Tuhan sudah digenapi. Tetapi ada satu janji yang belum digenapi, yaitu Dia akan datang kembali ke dalam dunia ini. Tuhan berkata bahwa di mana Yesus sudah bangkit, dan Yesus kemudian nanti kita akan tahu bahwa Dia akan naik ke dalam surga. Yesus berkata, di mana aku berada, Dia mau saudara juga berada dengan saya, bersama-sama dengan Dia. Saudara, pada pagi hari ini, bukannya nanti saja, saudara, bahwa Yesus akan menyertai kepada saudara, tetapi saudara, yang Dia inginkan adalah pada saat sekarang ini Dia ada bersama-sama dengan saudara. Yesus berkata, di mana aku berada, aku mau supaya kamu pun berada. Itu nanti, saudara pikir itu masih, tapi kita di dunia ini bagaimana? Ya, kita sedang ada menderita, ya saudara, pada saat ini penderitaan. Tapi Tuhan berkata, janganlah khawatir. Ya saudara,
Karena Tuhan akan memberikan kepada kita makanan kita yang secukupnya setiap hari. Enggak sekaligus setahun, enggak sekaligus 1 bulan, tetapi setiap hari. Tuhan inginkan adalah perjumpaan setiap hari dengan saudara dan saya. Itulah yang dia katakan. Di mana aku berada, Tuhan bilang, dia juga mau saudara dan saya berada bersama-sama dengan dia pada pagi hari ini. Dia ada bersama-sama dengan kita, saudara. Janganlah kita menjadi khawatir, tetapi kita tahu dia akan mencukupkan segala sesuatu kebutuhan kita, ya saudara, pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan itu juga, saudara. Memang kalau yang belum digenapi kita tidak bisa melihat, tetapi yang sekarang ini, ya saudara, seringkali kita dikatakan biarlah kita senantiasa mau mengalami apa-apa yang sudah kita alami. Begitu banyak Tuhan yang sudah perbuat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara katakan bahwa saudara tidak bisa, ya saudara, berkata, ya saudara tidak bisa ceritakan, saudara tidak bisa menjelaskannya. Begitu banyak perkara yang Tuhan sudah tolong di dalam kehidupan saudara. Bukan, seringkali saya katakan, bukan kata orang-orang, bukan, tetapi saudara sendiri yang sudah merasakannya. Demikianlah kita tahu, ya saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, begitu baik, saudara, karena saudara adalah ahli waris kerajaan surga. Saudara, biarlah kiranya firman Tuhan, saudara, pada pagi hari ini, saudara akan bergantung kepada pengharapan, ya, langit yang baru dan bumi yang baru yang Tuhan sudah sediakan bagi kita sekalian. Terpujilah akan nama Tuhan. Satu, apapun yang ada di dalam kehidupan kita ini tidak ada artinya, tetapi kita tahu Tuhanlah yang begitu baik. Dia senantiasa mau mengulurkan tangannya, memeluk kita, ya saudara, sehingga kita merasa kebutuhan yang sangat kuat dan mendesak kepada Tuhan, ya saudara. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini yang memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Saya tidak bisa panjangkan, tapi saya tahu Tuhan itu begitu baik di dalam kehidupan kita, ya saudara. Dia tidak memberikan makanan yang double-double, tetapi saudara, dia tahu, ya saudara, Tuhan akan memberikan senantiasa kecukupan kepada kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan mengenai berikanlah kami makanan pada hari ini yang secukupnya. Amin. Sekianlah. Baiklah saudara, kita akan akhiri kebaktian pada pagi hari ini dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, yang senantiasa memperhatikan kepada kami sekalian Tuhan. Engkau berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Engkau pelihara kami Tuhan, Engkau senantiasa tidak pernah meninggalkan kepada kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu itu boleh ya dan amin. Engkau mau supaya di mana Engkau berada, kami juga berada. Tuhan, pada pagi hari ini Engkau juga berada di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan, yang ada mereka berkumpul di dalam rumah tangga mereka, suami, istri, dan anak-anaknya. Terpujilah akan nama-Mu Yesus. Kau senantiasa menyertai di dalam kehidupan daripada anak-anak-Mu. Haleluya, amin. Adalah ahli peramal, yaitu Tuhan Yesus, ya saudara. Saudara, kalau peramal tidak bisa merubah, tetapi Tuhan Yesus bisa merubah. Saudara, segala kekhawatiran, kegelisahan, Dia akan rubah menjadi damai sejahtera. Dan setiap rancangan yang jahat, saudara, Dia akan merubah menjadi rancangan yang terbaik di dalam kehidupanmu. Saudara,
Kita tahu bahwa kita ini, saudara, bukannya saat di dunia saja, tetapi kita akan bersama-sama yang kita panggil yaitu Aba, ya Bapa. Dialah adalah Bapa kita, ya saudara, yang pada satu saat yang akan membawa saudara dan saya akan melihat kepada kekekalan yang dahsyat, yang sungguh-sungguh mendahsyatkan kehidupan saudara. Sehingga saya katakan, ya saudara, berulang-ulang kali saudara, tetapi seringkali kesibukan, hal-hal kecil yang membuat saudara kita tidak menyaksikan kehidupan yang dahsyat itu. Hidup kekekalan kita harus takut dan gentar kepada Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini, saudara, apa yang kita akan banggakan kepada lain-lain? Saudara, harta tidak bisa dibawa. Semua kekuatan tidak ada artinya. Hanya Yesus satu-satunya harta yang bisa menemani kita. Hidup saudara bergantung pada pengharapan akan langit yang baru dan bumi yang baru. Dunia ini bukan tempat tinggal kita selamanya. Saudara, kalau kita baca di dalam Yakobus pada pasal 4 ayat 5, saudara ini, kita ini adalah anak Yesus yang sudah menebus saudara dengan darahnya sendiri. Saudara adalah ahli waris kerajaan surga. Dan Tuhan menginginkan semua janji-janji di dalam firman Tuhan